Darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. 1, 2, 3. Santri Sehat Indonesia Kuat. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa. Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kepada pembina upacara hormat. Gerak. 3. Gerak. Kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Kang Mulya Ki Haji Muhammad Hatta Qadir, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus PPTQ Darussalam, para asatidz dan asatidah, dan para santri yang kami banggakan. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini 22 November 2020 dengan rasa bangga kita sebagai santri Indonesia yang telah diakui dan ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 22 menjadi Hari Santri Nasional, dan pada pagi hari ini kita peringati semuanya, mudah-mudahan memberikan motivasi dan semangat kita untuk menjadi santri Indonesia yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan keselamatan di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya tak lupa kami aturkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan amanat dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional yang kedua pada tanggal 22 November 2020. Dengan bangga kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tema daripada peringatan Hari Santri tahun ini adalah Santri Sehat Indonesia Kuat. Ini adalah sebuah filosofi yang sangat luar biasa, yang artinya bagaimana kita menjadi santri-santri yang sehat, bagaimana kita menjadikan Indonesia yang kuat. Itu tidak lepas daripada peran para santri yang sudah lama membuktikan dengan gigih dan upayanya di dalam ikut mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti halnya yang kita kenal dengan resolusi jihad, seperti yang telah disebutkan di dalam janji santri tadi. Ada sebuah semangat yang di sana bahwa ketika negara kita dijajah oleh para penjajah, kemudian para pemimpin negara bingung bagaimana menghadapi penjajahan ini, terutama pada waktu itu sekutu. Maka pada waktu itu Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, meminta fatwa kepada para ulama. Begitu juga Bung Tomo yang merupakan pemimpin daripada kepahlawanan Surabaya, waktu itu juga meminta fatwa kepada para ulama. Dan fatwa tersebut kemudian dijawab oleh para ulama, terutama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa ketika negara ini dijajah oleh penjajah, oleh kolonial ataupun oleh sekutu, maka wajib hukumnya kita untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah semangat, sebuah kobaran api semangat yang menjadikan santri pada waktu itu untuk ikut berjuang secara langsung, baik secara fisik ya, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama pada waktu itu adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Ini adalah sebuah tonggak sejarah
yang menjadi satu motivasi kita bahwa santri itu ternyata memiliki peran yang cukup penting. Maka kenapa kemudian Hari Santri diakui oleh pemerintah bahwa keberadaan negara Republik Indonesia tidak lepas daripada peran ulama, peran santri yang bisa tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yang kami banggakan, momen yang paling tepat pada hari ini, pada situasi seperti ini, sesuai dengan tema yang diusung di dalam peringatan Hari Santri, santri sehat, maka kita harus tetap bisa menjadi orang-orang yang sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Ini adalah bekal yang cukup kuat, modal yang cukup besar, bagaimana anak-anak nanti atau santri-santri nanti akan menjadi generasi-generasi yang bisa dibanggakan oleh negara untuk menjunjung tinggi ataupun tetap mempertahankan nilai-nilai daripada negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini wajib kita semuanya harus menjadi generasi-generasi yang sehat. Harapan pemerintah, harapan semua bangsa kita adalah dengan adanya santri-santri yang sehat, ini akan menjadikan negara-negara kuat dalam satu hal, baik itu di dalam hal pembangunan spiritual dan juga pembangunan di dalam pembangunan fisiknya. Ini yang kita harapkan kepada santri semuanya. Kemudian sebagai target di dalam pembelajaran di pondok atau di PPT Darussalam untuk mensukseskan program tahfidz ke-6, ini juga hukum wajib untuk semuanya yang sudah harus mengikuti program wisuda. Ini pesan dari pengasuh bahwa wisuda ke-6 ini harus tetap bisa dilaksanakan pada tahun ini. Maka harapan kita kepada semua para santri, ayo kita terus motivasi diri kita bahwa tujuan kita di sini adalah bagaimana menghafal Quran, bagaimana mendalami Quran, bagaimana menjiwai Al-Quran, sehingga kita bisa menjadi generasi-generasi yang Qurani yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, harapan kami dengan adanya peringatan Hari Santri yang bisa kita laksanakan bersama-sama dengan semangat yang luar biasa ini, pada situasi yang seperti ini kita harus tetap bisa meletakkan diri kita sebagai santri, sebagai panutan, sebagai teladan ketika kita berada di mana saja. Karena Anda semuanya adalah merupakan generasi-generasi yang ditunggu di daerahnya masing-masing, yang memegang amanat yang luar biasa, yang menjadi cita-cita orang tua, menjadi cita-cita masyarakat, dan juga menjadi cita-cita bangsa negara kita, bagaimana Indonesia memunculkan generasi-generasi yang Qurani, sehingga Indonesia akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, dan sebagai apresiasi kami sebagai pembina upacara pada kesempatan hari ini memberikan apresiasi yang terbaik untuk para petugas, kepada tim dari pengibar bendera juga cukup bagus, aplaus, tepuk tangan. Dan juga untuk petugas-petugas yang lain dan juga para peserta dengan hikmat mengikuti kegiatan upacara ini, mudah-mudahan menjadi modal yang terus kita kembangkan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Demikian amanat kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bisil asraril Fatihah. Kami segenap keluarga besar KPSK Darussalam mengucapkan Sallallahu Alaihi Muhammad.